baru di sini beberapa hari saya pengen ketemu Pak Iya silakan. Assalamualaikum. Jadi tanah wedak tuh. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Ya alhamdulillah sehat baik. Ini saya dari Batang Mbak Yai. Batang. Jawa Tengah, Desa Kambangan, Kecamatan Ladu. Semarang berarti? Ya Jawa Tengah ya mau ke Semarang lah. Terus ini ya istilahnya silaturahmi sama Mbak Yai. Alhamdulillah. Pada sehat. Ini mau ada sedikit menanyakan hal sesuatu Ya, sesuatu. yang lagi viral di media sosial atau Ya, ini. Lagi viral. Iya lagi viral Mbak Yai. Apa itu Mbak? Yang pertama itu bab masalah nasab Mbak ya. Ya. Nasab para ini katanya membelokkan mendoktrin sejarah dari segi budaya sampai agama. Yang kedua, apakah takwa seseorang itu dilihat dari nasabnya apa dari takwanya? Masuk. Takwa seseorang itu dilihat dari nasab apa takwanya Mbak Yai. Ini Bapak ke arah. Yang kedua Mbak Yai. Terus yang ketiga, kita sholat itu mengikuti agama apa mengikuti Tuhan? Ya. Udah itu aja Mbak Yai. Yang perlu saya tanya cuma 3 permasalahan. Ya, Mas Fahri sini dulu. Nanti saya bicara satu persatu ya. Satu persatu biar jelas. Nah, sini nggak apa-apa Mas Fahri sama saya. Ya. Jadi pertama masalah nasab. Masalah nasab Mbak Yai. Yang lagi viral terus di media sosial. Sedang viral di media sosial. Ya. Kedua, masalah Takwa Mbak Yai. takwa. Ketiga, Masalah kita Sholat. melakukan sholat itu perintah agama apa perintah Tuhan? oh ya. Saya jawab dari nasab dulu ya. Ya. Nanti tolong boleh kalau saya jawabannya kurang ini bisa ditambah atau bisa ya intinya jangan terlalu percaya sama saya kan gitu. Kan saya bukan orang yang sedang cari kepercayaan. Ya. Kalau memang ada hal yang memang janggal kurang pas, silahkan nanti di apa ya, diralat boleh, diralat boleh. Dan saya juga butuh masukan. Saya akan menjawab sesuai kemampuan yang ada pada saya. Pertama nasab dulu ya Mbak. Ya. Nasab itu apa sih sebetulnya gitu ya? Soalnya rancu. Selama ini nasab identik dengan keturunan, betul enggak? Ya. Nasab identik dengan keturunan. Oke. Sebenarnya nasab sendiri, keturunan sendiri. Ini pandangan saya. Sebab apa? Kalau nasab itu terkait dengan perwalian ya. Makanya wali nikah itu ada wali nasab, ada wali hakim. Ini dulu yang harus kita pahami dulu. Nah, jadi kesimpulannya kalau nasab terkait dengan pernikahan. Udah titik gampangnya. Ya. Itu dulu yang harus dipahami ya Pak. Ya. Bisa dipahami ya. Ya. Kalau keturunan tidak terkait dengan pernikahan. Tidak terkait dengan pernikahan. Saya tidak satu nasab dengan Mas Fahri. Ya kan? Binnya pun beda, perwalian itu nasab menentukan bin seseorang. Ya. Bin siapa dia? Ya. Ini nasab. Ini ditentukan dari hasil pernikahan, perwalian. Ya. Waktu nikah walinya siapa? Nah, itu nasab. Ya. Bukan begitu, Pak? Ya. Ya. Ini nasab. Ini perwalian.
Ya siapa yang berhak menjadi wali itu nasab. Iya kan Pak? Iya. Selain nasab, bukan wali. Bukan wali nasab, namanya wali hakim. Yakin. Yang tidak berdasarkan nasab. Ya kan? Ya. Jadi nasab ini ditentukan dari pernikahan. Jadi ada jalur pernikahan. Sehingga B-nya jelas. Orang menikah, Iya, iya. punya keturunan, punya anak. Iya. Anaknya ini bin Jelas. bapaknya yang menikahi ibunya. Iya. Nah ini nanti ada bin lagi, ya ini nasab. Ya, ini biasanya Mas Fahri Iya. menikah dengan wanita, Heeh. punya anak. Binnya mesti Mas Fahri. Ya, Nah, ya. ini nasab. Iya. Nah nasabnya sampai mana? Mas Fahri bapaknya siapa? Nasabnya siapa lagi? Bapaknya mbahnya siapa? Nah, ini terkait dengan nasab dulu. Kalau keturunan, saya tidak senasab. Kalian jenengan, saya tidak senasab. Kalian Pak Tarso tidak senasab. Tapi seketurunan. Saya keturunannya Nabi Adam loh, Mbak. Iya. Dan jenengan Sama. dari sini dulu ya. Iya. Itu. Jadi harus jelas kalau nasab itu. Saya bapaknya siapa? Bapak saya punya bapak, mbak saya punya bapak, buyut saya, dan semua terusnya itu nasab. Iya, iya. Jelas nasabnya itu. Karena kan orang punya anak nih. Ada anak laki, ada perempuan. Nanti ketika saya punya anak perempuan, ya, kemudian anak perempuan ini menikah dengan laki, misalnya gini, Mbah Nur kan punya anak perempuan, Iya. nasabnya Mbah Nur kan, Ya. binti Mbah Nur. Iya. Kemudian menikah dengan putranya Pak Tarso, gitu ya, Iya. putranya Pak Tarso. Ini ketika hasil pernikahan kan punya anak lagi. Iya. Anak ini nasabnya nggak ke Mbah Nur, Iya. Enggak. tapi anak ini cucunya Mbah Nur. Cuk, ya benar. Tapi nasabnya ke Pak Tarso. Ya benar. Karena bin-nya ini Mm-mm. bin Fajar, bin Tarso, bin Iya. nggak mungkin bin Nur. Iya. Karena perempuan putus nasab. Iya. Tapi tetap keturunan Mbah Nur kan. Ya, cucu termasuk kita cucu. Nah iya. Iya. Makanya di Quran itu ada nasab, ada duriyah. Ada Bani Adam, ada duriyah Adam. Ada Bani Adam, itu yang Bani yang menimbulkan bin itu kan Bani ya. Iya. Ada duriyah. Contoh, maaf ya kalau saya salah ya Pak Tarso diralat. Boleh nggak saya ngutip ayat Al-Quran dikit? Iya, boleh, Ya. boleh. Saya pernah membaca di surat Al-A'raf. Di Quran dulu ada surat Al-A'raf ayat 172. Bunyinya begini. Wa iz akhadha rabbuka mim bani Adama. Mim bani Adama min duhurihim. Zurriyatahum. Loh. Ada bani, ada zurriyatahum. Dan kemudian ayat selanjutnya wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna dan seterusnya ya. Ya paham ya, bahkan di situ di belakangnya antakulu yaumal kiamati inakuna an hada gofilin kan gitu. Ayat selanjutnya titiknya. Itu kan bunyinya wa'id akhodaro buka, dan ingat ketika Tuhanmu mengambil min bani Adama dari anak Adam duriyatahum yang kemudian nanti akan menjadi duriyahnya, menjadi keturunan-keturunannya sampai sekarang ini kan Ya. keturunannya, Iya. tapi kan bukan anaknya Adam. Bukan. Keturunan. Nah kita ini keturunan-keturunan dari anak-anak Adam itu. Bisa ya, dari Bang ya? Bisa nggak membedakan dulu ini? Bisa, ini, bisa.
hubungannya nasab Bisa. dengan keturunan. Bisa. Ya, jadi kan bicara nasab, ya lihat aja binnya. Tapi kalau keturunan nggak harus bin, walaupun nggak bin kan tetap. Jenengan putranya perempuan, Ya. Pak Tarso putranya laki, nikah kan punya anak. Binnya kan bukan binnya bukan ke Pak Mbah Nur, Bukan. binnya larinya ke Pak Tarso. Oh, ya. Jadi pihak laki-laki. Iya. Tapi kan tetap cucunya Mbah Nur kan? Betul. Cucunya Pak Tarso juga, tapi kan cucunya Mbah Nur juga. Ini Iya. keturunan. Jadi itu dia. Nah, ini nasabnya ke sana karena jalur perwaliannya ke sana nanti. Iya. Ketika jadi wali namanya wali nasab. Ke sini nggak bisa jadi wali. Iya. Hubungannya dengan apa? Waris. Panjang. Ada waris nasab. Nggih. Enggak, kalau ada pendapat lain monggo Pak Tarso, enggak apa-apa saya. Enggak harus itu ya. Jadi kita sharing ya, tukar. Monggo yang mau ngopi silakan, kalau itu Ya. nanti bikin kopi. Nah, itu satu nasab. Ada mau diulas dulu monggo enggak apa-apa. Nih. Kalau gini Pak Kiai, kalau menurut pemahaman saya gini, nasab. Nasab itu kalau orang Jawa bibit itu dari laki. Iya, Begitu dia perempuan itu cuma tempat aja. Iya. Laki-laki sebagai bibit. Artinya di sini posisinya laki-laki itu nasab pewaris. Iya. Manakala seseorang itu punya anak perempuan, terputuslah nasab itu. Kan Iya. itu kalau pemahaman saya. Iya. Lari ke pihak laki. Iya, laki. Ya, kalau misalnya saya ambil nih, misalnya Om dia punya anak perempuan semua. Berarti kan binti ini kan kawin sama orang lain yang laki. Berarti nasabnya langsung pindah ke laki ini. Terputus nasab karena nggak ada anak laki. Iya. Nah itu kalau Kayak pemahaman saya. itu kayaknya ya. Sama kayak saya. Nah, nasab itu. Kalau pemahaman Saya gitu. punya anak Betty kan. Ya, Kan saya nikahkan sama Andri. nasabnya kecil larinya. Dia itu B-nya bin Ya, Andri. bin Andri. Bin Nazamuddin Gani. Ya, langsung Nggak nyampe lari ke sana. saya. Iya, langsung lari ke sana. Betul nggak, Pak? Iya, Ini iya. karena nasabnya udah ke sana. Iya, antara Nasab itu ke bapak. memahaminya begitu. Tapi kan tetap dia cucu saya. Jangan dibilang dia bukan cucu saya. Dia juga turunan saya. Paham nggak ya? Paham saya paham. Tapi kan masalah nasab tetap ke bapaknya. Ke bapak, ke laki. Nggak bakal ke saya. Berarti kan Kanjeng Nabi itu kan nggak punya anak laki Mbak ya? Ya. Anaknya kan perempuan, berarti kan terputus Mbak nasabnya. Iya. Ya. Iya terputus. Begini, bukan tidak punya putra laki-laki. Kanjeng Nabi punya putra laki-laki, ada Abdullah, ada Ibrahim ya, ada. Cuman nggak sampai dewasa sudah wafat. Iya. Sehingga nggak sampai ada keturunannya kan gitu Keturunannya, kan, karena iya. belum sempat menikah. Iya. Tapi dari putri, dari Sayyidatina Fatimah kan ada. Sayyidatina Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali. Ya kan? Dan Sayyidina Ali ini sepupunya Rasulullah. Yang menurunkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, dan terus itu berketurunan, berkelanjutan. Tetap itu Rasulullah kan? Tetap keturunan Rasulullah kan? Walaupun nanti urutannya binnya, ujungnya bin Ali, bin Abi Thalib, bin Abdul Muthalib, bin Hasim, gitu. Gitu ya. Iya, iya. Tetap nanti makanya ke Mbah. Karena kebetulan Sayyidina Ali memang masih sesepupunya Rasulullah. Hidup bareng Rasulullah. Karena Rasulullah diasuh oleh bapaknya Sayyidina Ali yang namanya Abu Thalib. Begitu kan Mbah ya? Nah itu kedudukannya. Punya. Cuman memang nggak sampai dewasa. Sudah meninggal. Nah, ini panjang Mbak nasab aja panjang. Kalau yang pendapat Pak Tarso benar, yang pendapat orang Jawa itu Quran menyatakan begitu juga. Cuman pakai bahasa kinayah Pak ya, nggak saklek kayak Pak Tarso gitu. Ya, cuma nyimpen doang gitu enggak. Tapi kalau di bahasa Al-Quran begini, nisa hukum harsulakum, faktu harsakum, anasitum kan gitu. Nisa hukum wanita-wanita kalian, artinya istri-istri kalian itu harsulakum,
diibaratkan seperti sawah ladang bagi kalian kaum laki-laki. Kalau istri itu sawah ladang, seorang ibu itu sawah ladang, maka laki-laki yang mencangkul kemudian menanamkan benih itu. Bibit dan benih itu milik bapaknya yang nyangkul. Ini cuman sawah. Ketitip, Ketitipan. nyimpen kalau baca Pak. Nah, berarti di Quran ada dong? Iya, ada Pak. Berarti orang Jawa bukan berarti tidak cocok dengan Al-Quran kan? Iya. Mirip-mirip. Memang. Bukan mirip, sama, malah saklek. Jadi kalau misalnya Ya kan, yang hubungannya dengan bibit tadi kan? Makanya orang Jawa ada orang yang namanya bibit, ada orang yang namanya wiji. Biji, ya. Baik bibit maupun wiji itu biasanya nama orang laki-laki. Kalau ada wiji kok nama perempuan itu mesti diembel-embeli. Gitu bener? Karena wiji, bibit itu yang punya laki-laki. Itu Jawa. Jadi sebetulnya Jawa dengan Islam itu udah akur dari dulu. Jadi gimana ya? Masih pas seduluran itu loh. Jadi jangan membeda-bedakan, wah ini Jawa, ini Arab, enggak lah. Ya, malah bisa jadi dulur tua malah. Ya, makanya ketika ini ngerembet ya, dikit. Ketika Islam dibawa oleh Wali Songo, ya yang diperkenalkan dengan bahasa Arab. Iya kan? Tapi orang Jawa sudah mengamalkan apa yang disampaikan itu. Contohnya sembahyang. Orang kita belum kenal sholat, tapi sudah sembahyang. Nah, baru Wali Songo datang memperkenalkan namanya sholat. Toh pada akhirnya juga istilah sholat nggak digunakan, tapi justru digunakan sembahyang. Kita kenal sholat itu belum lama, saya aja kenal sholat sudah dewasa Pak. Dulu taunya sembahyang, malah sembahyangnya itu disuruh dilanggar, sembahyangnya dilanggar aja, itu orang Jawa begitu. Iya. Ya kan? Nah kata-kata langgar inilah saduran dari sanggar yang dibuat oleh Sunan Kalijaga menurut sejarah. Itu paham nggak Pak? Aslinya langgar, apa sanggar, namanya Sanggar Pamuja. Yaitu satu tempat yang dibangun khusus semata-mata untuk memuji dan berdoa kepada Tuhan. Namanya Sanggar Pamuja. Nah, dilanggar juga tempatnya apa? Memuji Allah dan berdoa munajat mohon kepada Allah. Tempatnya dilanggar dulu, nggak ada musola. Nah, musola itu bahasa Arab, tempat sholat artinya. Masjid itu tempat sujud. Nah, yang hubungannya dengan tadi kan kalau di Jawa gitu ya. Iya. Iya, gitu maksud saya. Orang kalau paham ini nggak akan apa sih? Walaupun kita tidak punya nasab kepada Rasulullah, kita juga punya keturunannya Nabi Adam. Walaupun tidak bernasab kepada Rasulullah, kenapa harus ribut masalah nasab? Kan nggak harus ribut, dari dulu nggak pernah ribut. Itu ya, udah terjawab belum masalah nasab? Udah. Nah, sekarang yang hubungannya keributan yang tadi dikatakan viral di medsos, Iya. kan masalah kemuliaan. Gitu kan? Iya. Karena saya pengen dianggap orang mulia. Saya bilang, saya ini turunannya Sunan Kalijogo. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh loh, siapa yang larang? Apalagi saya cocok. Boleh. Saya orang Tuban, ya menurut sejarah Sunan Kalijogo itu putra Bupati Tuban. Kalau saya orang Jawa, lahir di Tuban, orang Tuban, bahasa saya bahasanya wong Tuban, ya kan? Adat dan budaya saya juga Tuban, wong saya Tuban. Makanya seneng ludruk, seneng apa, wong aku wong Tuban. Ya. Ya kan? Cocok. Pantas nggak saya ngaku Pantas. turunannya Sunan Kalijogo? Cocok. Boleh-boleh aja. Boleh. Siapa yang mau meneliti saya? Pak Tarso meneliti saya diurut. Satu beneran. Nah, tetap aja toh menurut sejarah. Cuman saya hanya ingin dianggap mulia aja gitu ya. Nah, siapa yang dianggap mulia? Karena Sunan Kalijogo itu waliullah gitu kan. Di sejarahnya kan begitu. Kalau kita sejarah. Tapi putra Bupati Tuban, Aryo Wilotekto. Ya kalau kita cerita meneliti sejarah, menelusuri ya
Kan sekarang juga petilasannya makamnya kan ada di belakang Masjid Agung di Tuban, dekat alun-alun. Di sini ada Sunan Bonang yang ditungkuk, di pojokan itu Wilotekto, ayah dari Sunan Kalijogo, Raden Mas Sahid, itu di situ. Saya tahu tempatnya. Ajar dong. Iya. Nah, tapi masa iya saya harus begitu sih? Itu apa ya, karena saya cucunya Sunan Kalijogo misalnya, terus saya harus dimulia-muliakan, harus harus gitu ya. Ya. Tapi ya sah-sah aja jenengan ya, dari Batang misalnya. Iya. Terus ngaku-ngaku turunan Keling. Turunan Ratu Keling. Iya. Boleh-boleh aja sama Boleh. wong Batang. Iya. Loh, kok boleh? Loh, kebetulan Ratu Keling itu wilayah kekuasaannya antara Pantai Ujung Negoro. Negoro. Mana namanya disebut Pantai Ujung Negoro. Ini masih mengisar nasab tadi ya. Ujung Negoro itu artinya ujungnya kerajaan kalau zaman dulu kan, negoro itu kerajaan. Itu dimulai dari wilayah antara Pekalongan dan Batang kan. Iya. Namanya Ujung Negoro itu. Itu ada petilasan makom Syekh Maghrobi Iya. di pinggir laut, Pak. Ya. Kalau Mbah Nur orang Batang kemudian ngaku masih pantas-pantas aja. Boleh, tapi mbok ya gitu loh. Ojo mentang-mentang turunannya wong mulya terus seolah-olah diklaim. Kowe nek ora ngaji karo Mbah Nur ora berkah. Ngono iku terus jadine. Kowe nek ora ngajine karo Mbah Nur kowe ora mlebu swarga. Nah ini kan susah. Siapa yang larang aku boleh? Kita kan orang pengen mulia. Nah, tapi apa benar kemuliaan itu dinilai dari situ? Kalau saya pernah membaca Al-Quran suratnya, kalau nggak salah sekitar surat Al-Hujurat apa surat apa ini begini, bunyinya kayak gini, Inna akromakum indallahi atqakum. Inna akromakum sebenarnya derajat yang paling mulia di antara kalian ada siapa yang paling takwa kata Allah. Kalau tadi ditanyakan tentang takwa, kemuliaan itu dari mana? Ya dari takwa. Saya turunan Sunan Kalijogo, kalau saya bajingan tetap bajingan aku. Tangkap polisi lah. Walaupun aku turunan Sunan Kalijogo misalnya kan kemuliaan tidak diukur dari saya anak siapa. Nabi Nuh itu punya anak Kan'an. Nabi Nuh sama dengan umatnya yang bukan turunan Nabi Nuh ya, yang di kapal. Tapi anaknya anaknya Nabi Nuh sendiri celaka tenggelam dia di zaman kebanjir bah. Kan kita selama ini hanya mengambil ibrah pelajaran dari kisah-kisah yang pernah kita dengar para kiai, para ulama, dan kisah-kisah itu diceritakan di Al-Quran kan gitu kan? Iya. Cerita Nabi Nuh di Quran ada. Tapi kan kita juga nggak meneliti. Iya. Kita bodoh, kita ini orang bodoh. Selama ini kita cuma ngamalin katanya, meneliti tidak pernah. Dan melihat bukti kebenarannya juga enggak. Pokoknya kowe kudu percaya kan, nek ora percaya kowe kafir, kan gitu. Karena ini saya begitu kan. Ya. Kita begitu. Ya. Katanya. Dan di Quran itu banyak, Pak. Ada cerita Nabi Adam, ada cerita Nabi Nuh, ada cerita Nabi Sis ya. Ada cerita Qabil Habil itu kedua putranya Nabi Adam. Ada cerita Nabi Ibrahim, ada cerita ya sampai sekarang untuk cerita Nabi Muhammad, Nabi Musa, itu semua ada. Dan kita semua hanya mendengar katanya. Dan mungkin kita membaca dari tafsir-tafsir Al-Quran. Ya. Tapi kan tidak pernah meneliti kan, Pak? Enggak. Siapa yang meneliti? Kita orang bodoh, Pak. Ya, bukan ahlinya kalau bicara itu terlalu jauh. Tapi setidaknya itu bisa kita jadikan input kan, Pak? Ya. Input itu masukan buat saya. Kenapa? Cerita dari para kiai, para ulama. Kita kadang baca Al-Quran walaupun cuma terjemahannya. Sehingga kita dapat input. Nah, input itulah yang kemudian kita gunakan sebagai bahan proses berpikir. Supaya apa? Apa yang tersirat di dalam cerita-cerita yang kita dengar dan kita baca dari Al-Quran untuk kehidupan kita sehari-hari di saat sekarang ini, saat ini, di sini.
supaya kita termasuk orang yang dimuliakan Allah, kan gitu. Ya. Karena apa? Mengambil pelajaran daripada orang-orang pilihannya Allah. Bukan lalu untuk mentang-mentang saya orang paling mulia, enggak begitulah. Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga derajat yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling tawa di antara kalian. Dan bahkan secara umum manusia dalam tanda kutip duriahnya Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Ya. Itu Allah janji dimuliakan manusia itu. Asal dia keturunannya Nabi Adam. Di Quran juga saya pernah baca, tolong nanti suratnya cari sendiri, takut saya salah ya. Namanya manusia tempat lupa. Di Quran itu ada begini Pak, walaqad karomna bani Adam. Dan sungguh-sungguh benar-benar aku muliakan siapa? Keturunan anak-anak Adam. Karena kita tetap mengaku menjadi keturunan anak Adam, kita dimuliakan Allah. Anak Adam, semua manusia kan keturunan Nabi Adam. Ya. Kalau nggak mau jadi keturunan Nabi Adam, mau jadi keturunan wedus. Oh ini kini mana keturunan wedus, keturunan sapi, keturunan kebo, memang keturunan Nabi Adam namanya manusia. Selama jenengan itu di alam dunia berperan menjadi manusia sesuai dengan kodrat yang ditetapkan oleh Allah mulia. Ini kan masalahnya benar-benar jadi manusia tuh pengen jadi pejabat, kadang-kadang udah jadi pejabat gayanya udah nggak kayak manusia, terus membentuk level-level, wah nggak level. Udah benar-benar jadi manusia, pengen jadi selebritis, pengen jadi artis, oh ya kan? Kenapa? Ingin dianggap mulia. Ntar kalau udah jadi artis gayanya nggak kayak manusia, akhirnya kemuliaannya dilorot oleh Tuhan. Bukan takwanya kan? Ya. Harusnya kan takwanya. Jadi kalau dengan tetap menjadi manusia yang manusiawi, dimuliakan kan Gusti Allah. Jangan jadi manusia tapi kelakuannya kayak pedes gitu kan. Oh ya lu ngaku menungso tapi kelakuannya kayak setan misalnya kan. Nah itu kan beda ya, udah nggak manusiawi. Selama tetap bertahan kita jadi manusia ya. Layaknya manusia kamulane Gusti Allah ya kamulo itu piye-piye. Wong ngamulo. Nah, kalau pengen yang lebih takwa, jadilah manusia, lebih mulia, jadilah manusia yang takwa. Jadi manusia keturunan Nabi Adam, itu sudah dimuliakan Allah. Walaqad karomna bani Adam. Dan sungguh, aku muliakan, jadi yang bilang aku muliakan itu Allah Pak, karomna, aku muliakan. Walaqad karomna, dan benar-benar sungguh-sungguh aku muliakan. Siapa? Bani Adam. Itu Bani Adam. Anak-anak turunnya Adam itu dimuliakan Gusti Allah asal dia mau bertahan menjadi anak turunnya Nabi Adam. Dimuliakne, nggih ya. Sing muliakne Gusti Allah kan Maha Mulya. Plus kalau pengen lebih takwa, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian anak-anak cucu Adam, indallah di sisi Allah atqakum. Siapa yang paling takwa di antara kalian? Lebih mulia. Sehingga ada orang mulia, ada yang lebih mulia, gitu. Sakit dipahami benar Pak? Ada di Qurannya ya, tadi cari. Udah dua ya? Sudah. Enggak, jenengan merasa sudah terjawab apa belum? Sudah. Dua-duanya Sudah. bisa dimaklumi, pahami ya. Nah, mudah-mudahan bisa jadi sikap hidup kita, jadi jangan bingung gara-gara viral di medsos. Iya. Terus akhirnya nanti maaf, mudah-mudahan tidak terjadi, apalagi sampai terjadi perpecahan di antara kita pun goro-goro ributan masalah itu. Nanti Indonesia carut marut gara-gara kita nggak rukun, memperkarakan itu yang kita tidak pernah meneliti sendiri, tidak pernah membuktikan sendiri. Katanya. Ya, kan lebih baik kita sekarang ini bersikap, sekarang saat ini di sini bersikap untuk menjadi orang yang baik, udah, dan prosesi kemah tetaplah menjadi orang baik, walaupun orang ngelek-ngelek, mereka belum tahu yang sebenarnya. Ya ketika kita hanya prasangka sama ini. Jadi coba ketika kita punya prasangka sama orang, datangilah orang itu yang kita prasangkai, klarifikasi, ada apa, bagaimana sebenarnya. Jadi tidak timbul fitnah, tidak timbul perkara, tidak timbul masalah di mana-mana.
Karena ya maaf, hidup di dunia ini sebaik apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan, tetap aja dipaidu dirasani wong, Pak. Nah, kita hanya menjaga itu. Kadang-kadang kita harus menjaga namanya rasan itu kan hanya perasaan. Nah, kita jaga perasaan orang, jangan sampai dia dosa gara-gara ngerasani kita. Karena biar bagaimanapun yang ngerasani dengan yang dirasani mulia mana? Yang dirasani. Baik mana, Pak? Yang dirasani. Nah, tetaplah jadi baik. Walaupun orang nyelek-nyelek kita, memfitnah kita, menggunjing, apa monggo, tapi mesake gitu loh. Kalau nggak klarifikasi ada apa, masalah apa. Nah, kira-kira gitu, itu yang hubungannya, itulah sikap orang takwa. Kalau udah cerita fitnah, gibah, itu udah bukan takwa lagi dan maksiat walaupun batin. Taat itu ada taat dohir, ada taat batin. Makanya tirakat yang paling baik kan bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Tirakat yang paling baik itu menjaga hati agar tetap baik. Yang bisa jaga siapa? Diri. Makanya supaya baik, jangan sundon sama orang. Kalau kita ada prasangka yang kurang apa, ada unek-unek, datangi aja, ngomong yang enak. Khair. Paham ya? Ya. Satu udah kelihatan, dua ya. Udah. Masalah nasa, kemuliaan yang hubungannya dengan takwa. Sekarang sholat. Ini kita kok konteksnya saya harus hati-hati ya, karena sholat yang secara umum diartikan sembahyang gitu ya, ya orang secara umum sembahyang aja tahunya. Kalau orang kita sholat itu bahasa Arab kan, orang kita sembahyangnya macam-macam, Pak. Kan kita bukan hanya orang Islam kok di sini. Makanya kalau saya nggak hati-hati loh, nanti saya kepleset. Ada orang Islam, ya, ada orang Kristen di negara kita, ada orang Hindu, ada orang Buddha, plus ada aliran macam-macam, dan mereka semua menyatakan mereka juga sembahyang kan, bahasa ininya sholat kan. Ya. Nah, kita bicara umum dulu. Terus pertanyaannya, sembahyang atau sholat itu perintah agama apa perintah Tuhan? Ya. Nah, dalam konteksnya ini, kalau secara umum, kalau bicara perintah Tuhan, maksud kalau menurut Islam ya, menurut Islam, kalau sembahyang sholat itu perintah Tuhan, maksud Tuhannya sama, Rasulnya sama, kitabnya sama, masa sembahyangnya beda-beda, Mas? Orang Islam sembahyangnya sama nggak sama orang Kristen? Beda. Dengan orang Hindu? Beda. Dengan orang Buddha? Beda. Mereka adalah umat yang Agama. itulah cara ibadah menurut keyakinan agama masing-masing. Loh, kalau saya secara khusus orang Islam, sembahyang perintah Tuhan. Betul nggak, Mbak? Loh, kok tahu kan kita punya kitab. Kitabnya berbunyi, ya, aqimis sholah wa atu zakah. Tunaikanlah apa? Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Di Quran ada itu. Ya. Itu firman siapa? Allah. Firman Allah kan? Firman Tuhan kan? Berarti kan Tuhan. Titah Tuhan biasanya. Titah Allah. Allah bertitah aqimis sholah. Dirikan sholat. Terus syarat wajibnya, satu harus Islam, dua berakal, tiga balik, ya kan? Ini menurut pandangan khusus kita sebagai umat Islam. Bisa dipahami, Mbak? Ya. Jadi sholat yang kita lakukan perintah agama, perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Perintah Tuhan berdasarkan petunjuk dari kitab. Perintah itu, ya kan? Nah, masalah agama lain kan kita tidak sedang ngurusin agama lain. Ngapain kita ribut masalah agama lain? Sementara di dalam intern agama kita sendiri ruwet. Nah, kan kita bicara agama kita, jadi tidak menyinggung siapa-siapa. Nah, kita menurut orang Islam,
sholat itu perintah Tuhan. Masa perintah Quran? Ya kan? Agama di Indonesia banyak. Kalau saya katakan ini perintah agama, nanti loh saya bisa dong, saya kalau minggu ning gereja ya kan, kok dia juga umat beragama, kan nggak boleh. Jadi menurut saya umat Islam sholat, sembahyang itu perintah Tuhan. Loh, terlepas menurut saudara kita yang beragama Kristen, mereka meyakini bahwa sembahyang yang dilakukan perintah Tuhan, itu kan keyakinan mereka. Ya udah, dalam hal ini lakum dinukum Oleh jadi. gini benar. Pripun bisa diterima enggak? Saya kan memang harus tengah-tengah ya Pak. Iya. Saya tidak lalu, wah dia kafir dia. Ya, enggak lah, itu haknya Allah ya. Urusan mereka dengan Tuhan. Tapi menurut saya begitu. Toh nyatanya kita juga ke gereja kan. Nah, karena ada perintah Tuhan kan gitu. Gimana Mbak? Udah 3 kan? Udah. 1 masalah nasab, Ya. 2 masalah takwa, kemuliaan dengan takwa. 3 masalah sembahyang, perintah agama, perintah Tuhan. Kalau nggak saya sebagai umat Islam, sembahyang ini perintah Tuhan saya. Karena saya sembahyang harus karena Tuhan, karena Allah. Saya niatnya usoli fadl isai arba rakaatin mustaqbil kiblati adan lillah, bukan lidin. Saya sembahyang karena Allah kok, bukan karena agama. Kan gitu. Jangan-jangan kalau nggak ada agama nanti nggak sembahyang gitu ya kan? Gitu. Iya. Ya, nah ya itu. Ada yang lain, kalau mau diulas boleh Pak. Ini kan saya pandangan karena saya ditanya. Ya itulah yang bisa saya. Nah itu mudah-mudahan bisa jadi tambah 2 bahasa. Mas Asri kalangan muda boleh. Keren nih pertanyaannya. Tapi Mbak Yai, 5 lagi juga boleh. percaya kitab itu hukumnya gimana Mbak Yai? Percaya? Kitab Al-Quran tuh gimana hukumnya? Percaya kitab Al-Quran hukumnya ya? Iya. Saya simpel aja ya. Ya wajib dong kita beri. Kalau kita orang beriman. Iya. Tapi kalau nggak beriman ya nggak apa-apa, nggak percaya. Kan tanya percaya dengan Al-Quran, bagaimana hukumnya tergantung. Kita orang beriman apa tidak? Ya, karena kalau ditanyakan Al-Quran identik dengan Islam. Kita Islam bukan Islam, beriman apa tidak? Beriman. Hukumnya wajib. Karena rukun iman itu ada 6. Iya. Salah satunya beriman kepada kitab. Dan kitabnya umat Islam adalah Al-Quran. Tapi karena secara umum kita iman sama kitab, nggak boleh hanya ngimani kitab Al-Quran toh. Karena kitab yang diturunkan Allah ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada sukup-sukup. Iya, iya. Makanya waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang takwa itu salah satunya dia beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah kepadamu Nabi Muhammad, dan juga beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran, yang diturunkan sebelum Al-Quran adalah Zabur, Taurat, Injil, atau Taurat, Zabur, Injil. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya apa? Wajib. Berarti Tapi enggak. jangan Al-Quran toh. Iya, betul Mbak Yai. Ya, kita Mau gimana Mbak? udah benar Mbak. Lu sama yang nanya sama menggunakan kayak malaikat Jibril. Kayak malaikat Jibril. Kalau kita percaya pada Al-Quran aja, ntar yang kitabnya lain nggak percaya juga kita Kafir. Mbak Yai. Ya, iya. Makanya saya Berarti percaya cuma sekedar percaya aja. Hah? Kita nggak boleh mempelajari gitu, maksudnya buat tahu gitu gimana tuh isi Ya, Injil. boleh, Oh kita boleh. nggak boleh. Oh. Orang Kristen banyak yang belajar Al-Quran, orang Yahudi banyak belajar Quran. Masa kita nggak boleh mempelajari Injil? Oh, boleh. Kalau emang Injil ada, cuma yang jadi masalah kan teks Injil yang asli itu sekarang siapa yang menemukan? Karena menurut riwayat, menurut sejarah, kitab Taurat juga udah nggak ada yang asli. Kitab Injil juga nggak ada, Zabur siapa yang ini disimpan di mana kitab-kitab ini? Kan ini yang jadi pertanyaan. Tapi kalau Al-Quran menurut keterangannya itu masih lengkap dan itu teks aslinya ada, tidak dirubah. Dan jutaan manusia itu bisa hafal Al-Quran. Itu.
sehingga Al-Quran itu terjaga. Itu menurut kita kan, keyakinan kita, dan memang nyatanya seperti itu. Gitu. Nah iya. Dan Al-Quran adalah kitab katanya penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Itu jadi ada kelengkapan. Ya percaya mempelajari boleh, mengimani mempelajari boleh, tapi mengamalkannya cukuplah dengan Al-Quran. Pedoman kita Al-Quran. Iya. Karena semua sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Itu dipertegas oleh Allah dalam wahyu terakhir yang diterima oleh Rasulullah pada waktu melakukan haji wada di Arafah. Bunyinya kira-kira ini, al yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Jadi itu wahyu terakhir diterima Rasul. Habis itu udah nggak ada lagi wahyu. Dan kemudian Rasulullah wafat kan, beberapa bulan berikutnya Rasulullah wafat. Itu udah nggak ada wahyu lagi, itu wahyu terakhir. Artinya mempertegas bahwa Islam ini agama yang sudah sempurna, yang menyempurnakan dari dulu. Makanya kok syariatnya berbeda-beda, ya pasti berbeda, zamannya aja berbeda gitu loh. Tapi yang sekarang kita terima yang sudah sempurna, udah yang bisa digunakan untuk segala zaman. Ini benar? Iya. Menurut kita kan, yang itu. Berarti di dalam kitab Injil tuh Mbak ya, Injil Taurat Zabur itu berarti ada yang di dalam Al-Quran itu ya Mbak? Ada. Karena kan kitab itu kan Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Betul. Makanya di Al-Quran menceritakan Nabi Adam. Ya kan, Nabi Adam kan hidup berapa ribu tahun sebelum Rasulullah lahir. Dari mana Rasulullah tahu? Kan gitu. Kan menceritakan orang dulu, diceritakan di situ. Kalau ada kitab-kitab orang dulu juga kan? Iya. Pasti kan diceritakan di kitab sebelumnya, kan ada. Kemudian nanti dibagi sampai di Al-Quran kan gitu. Kalau enggak, bagaimana Rasulullah tahu? Iya. Masanya jauh ribuan tahun, Pak. Sampai ke Nabi Adam itu, dari Nabi Muhammad. Cerita Nabi Nuh aja jauh. Dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa. Kalau kita hitungan Masehi ya, Pak. Isa lahir, Nabi Isa alaihissalam lahir tahun 1 Masehi. Artinya adanya kalender Masehi terhitung dari lahirnya Nabi Isa. Mana disebut kalendernya Masehi. Tahun Masehi kan? Al-Masih. Ya, kalau Nabi Isa lahir di tahun ke-1 Masehi, Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Dari antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu jaraknya 571 tahun. Sedangkan Nabi Isa nggak lama, paling lebih kurang 35 tahun lah. Kan kemudian beliau diangkat oleh Allah itu. Nah, sehingga dari sejak Nabi Isa diangkat, ini umat tidak ada kerasulan, nggak ada kenabian, 500 tahun lebih. Bayangkan 500 tahun orang hidup tanpa ada tuntunan, tanpa ada nabi, tanpa ada rasul, sehingga zamannya disebut zaman kelabu alias zaman jahiliyah, karena nggak ada tuntunan. Nah, datang tuntunan, lahirlah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari diberikan panutan sampai sekarang. Kan berarti dari cerita-cerita dulu juga yang di Quran itu, gitu ya. Itu Mas Fahri, bisa itu. Iya. Makanya Al-Quran membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Makanya kita umat Islam juga nggak boleh hanya beriman Al-Quran, juga harus beriman pada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Namanya percaya, jadi pelajari boleh. Makanya ada yang namanya sekolah itu untuk perbandingan agama, studi perbandingan agama, supaya kita tidak terjebak, kita supaya bisa gimana sih? Ya kalau kita nggak kenal kan nanti yang ada hanya prasangka, tapi kalau kita kenal kan nggak ada. Keyakinan mereka begitu, mau bagaimana? Nah, masa keyakinan mau dipaksakan oleh kita kan nggak mungkin. Kira-kira gitu Mas Bari. Itu Mas Nur. Iya. Jadi apa? Jadi kalau tanya kembali ke pertanyaan Mbak Nur, percaya kepada Al-Quran hukumnya apa? Bagi kita umat Islam wajib, tapi bukan hanya Al-Quran, tapi juga kitab-kitab sebelum Al-Quran. Iya. Nggih. Iya. Iya. Jawab.
Rasul juga bukan hanya Nabi Muhammad. Iya. Lalu fariku baina ahadin rusuli. Jangan membeda-bedakan antara rasul satu dengan rasul-rasul yang lain. Semua rasul utusan Tuhan. Enggak boleh beda-bedakan. Kan itu kita baca ayatnya kalau tahlilan. Iya. Oke. Mana Rasulullah. Nah, itu maksud saya, Mbak. Keren juga panutannya, kata-kata keren juga. Ayo Pak Tato, silakan Pak Tato. Ayo Pak Tato. Belum ngopi Pak Tato. Iya, nanti bikin kopi dulu. Iya, Apa mau bikin kopi dulu? Pasang kopi biar. Kalau mau bikin kopi di break. Bisa.